Pak Sudamek, ya, lepas dari Anda sudah jelaskan panjang lebar ya dengan segala macam teori. Yang jadi pertanyaan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari Anda menjalankan perusahaan itu apa? Menurunkan nilai-nilai tadi. Karena tadi mandatori ya sifatnya ya. Iya, Siapa yang nggak suka, siapa yang nggak cocok, silahkan keluar. Karena Anda kan halus sekali itu ya, jangan harap ada kenaikan gaji, dapat bonus gitu kan. Tapi prinsipnya udah minggir, karena ini nilai-nilai yang Anda paksakan atau Anda yakini harus dijalankan oleh seluruh unit yang ada di bawah Garuda Food. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Yang konkretnya itu. Iya, jadi tadi yang sifatnya pendekatan strategis sudah saya sampaikan. Detail sehari-harinya tentunya tidak memungkinkan semua saya ceritakan dalam presentasi atau pidato saya yang relatif waktunya singkat. Memang benar sekali Pak Andi bahwa membangun perusahaan dengan berbasis spiritual ini tentunya adalah sebuah proses yang panjang, harus dilakukan dengan sangat intensif, harus dilakukan dengan sangat fokus, dan para pemimpinnya harus menunjukkan konsistensinya sebagai role model mereka. Misalnya? Dalam keseharian misalnya, dalam keseharian, kalau mau rapat, ini supaya intensif tadi, kita awali rapat itu dengan dibuka dengan acara itu hening. Hening itu sebetulnya adalah terjemahan dari mindfulness tadi. Jadi rapat diawali dengan hening, di mana semua peserta rapat diharapkan untuk berada di sini dan saat ini, esensinya hening itu, membawa pulang pikirannya yang loyor, kemudian dilanjutkan dengan rapat. Sepanjang rapat, di situ pimpinan rapat juga akan terus mengingatkan supaya keheningan itu tetap terjadi. Hening dalam artian tadi ya, membawa pikiran berada di sini dan pada saat ini. Dan rapat yang diadakan dengan seperti itu, maka konsentrasi dari peserta rapat itu akan ada di sana. Sehingga bisa dibayangkan situasinya akan sangat kondusif untuk bisa melahirkan ide-ide yang baik, kreativitas dan sebagainya. Untuk itulah kemudian rapat itu ditutup dengan doa sebagai rasa syukur. Ini baru satu kegiatan. Kegiatan yang lain lagi setiap pagi di tempat tertentu, ada setiap hari Senin di tempat tertentu, itu diadakan dengan BAK, briefing awal kerja. Nah dalam briefing awal kerja itu, di situ karyawan berkumpul di masing-masing lokasi pekerjaannya untuk kemudian sharing mengenai pengalaman pribadinya masing-masing, tetapi yang terkait dengan proses tadi, menjadi perusahaan berbasis spiritualitas tadi. Sehingga yang diceritakan bukan yang lain-lain, tapi selalu mengacu kepada nilai-nilai yang telah dijabarkan. Itu dalam BAK, rapat. Masih lagi ada lagi banyak kegiatan-kegiatan yang lain, yang tentunya yang paling mendasar adalah segala sesuatu proses tadi diawali dengan workshop selama 2,5 hari. Dan itu diundang sesuai dengan grade-nya, berdasarkan jenjangnya. Mereka mengikuti sebuah workshop yang disebut dengan NLDP, Noble Leader Development Program. Nah, Pak Franky Sibarani ini salah satu peserta ya dulu. Itu setiap tahun atau setiap periode? Itu setahun bisa sekali, 2 kali, tergantung angkatannya, kebutuhannya gitu. Dan selama workshop 2,5 hari itulah kemudian para pemimpin tadi selain dibantu untuk mencoba menemukan calling mereka, karena orang bekerja harus sesuai dengan callingnya. Di situ energi akan membuncah. Samping itu juga mereka diajari bagaimana cara mempraktekkan latihan hidup berkesadaran tadi. Nah dengan intensitas diawali dari workshop sampai dalam tindakan sehari-hari dalam bentuk briefing awal kerja, dalam rapat, bahkan mereka didorong mempraktekannya dalam kondisi apapun dan dimanapun mereka sedang bekerja. Misalnya di bagian distribusi yang sedang keliling, mereka berada di kendaraan. Sedang mengemudikan mobil pun mereka bisa melakukan latihan hidup berkesadaran, yaitu disebut dengan mindful driving. Jadi mengemudikan pun itu perlu mindfulness. Disitulah mereka punya kesempatan untuk melatih dirinya. Sehingga misalnya kalau beras di Jakarta, memang ini lebih sulit kalau Jakarta, biasanya orangnya stres, didesak, dikejar-kejar waktu. Kalau lampu yang dari merah, dari hijau, dia kebut tiba-tiba jadi kuning, maka kuning itu justru kita gunakan sebagai bell of mindfulness. Bukan gasnya ditambah, tapi justru direm untuk berhenti, kesempatan untuk latihan gitu. Ya, ini semua teknis-teknis ini yang diajarkan kepada mereka, kembali kepada mereka tentunya latihan itu adalah masing-masing pribadi,
Tetapi perlu diingat pada pertengahan tahun dilakukan job review dan pada akhir tahun dilakukan job evaluation. Dan di dalam evaluasi itu salah satunya dinilai adalah seberapa jauh mereka telah menjalani nilai-nilai tersebut. Iya. Kalau dijelaskan lebih panjang lagi ya. Ya, Tapi yang lagi. jadi pertanyaan dalam persaingan yang semakin kompetitif, apalagi nanti MEA ya, masuklah mereka-mereka dengan filosofi atau prinsip-prinsip yang mungkin berbeda dengan apa yang Anda ajarkan atau Anda terapkan di dalam perusahaan Anda. Nah, dalam konteks persaingan, jangankan nanti era keterbukaan atau sekarang sudah mulai keterbukaan, tetapi dalam berkompetisi Anda berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang menghalalkan segala cara. Ya. Artinya ya apa yang Anda ajarkan soal etika tadi, soal bagaimana spiritualitas itu menjadi panduan, acuan, di perusahaan lain nggak ada itu. Bahkan kalau bisa dibunuh Anda ini perusahaannya ya. Ingin mematikan lawan usahanya. Tapi ini kan nggak mungkin Anda lakukan dalam kompetisi karena Anda menganut tadi keyakinan tentang nilai-nilai tadi, spiritualisme atau spiritualitas. Nah, bagaimana Anda bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang menghalalkan cara? Ya, justru konsep SBC ini itu jangan hanya dilihat dari sisi spiritualitinya saja, itu yang pertama. Kita harus melihat ini sebagai mata uang terdiri dari dua koin. Tadi kan dikatakan peaceful and dynamic. Peacefulnya mewakili sisi spiritualitasnya, dynamic mewakili kompetensi sisi bisnisnya. Jadi jangan hanya saleh toh, nanti kayak Yudhistira. Keluarganya terkatung-katung di hutan selama 8 tahun, kerajaannya hilang, istrinya dinista seperti itu. Saleh itu perlu dan itu menjadi fondasinya, tapi kompetensi juga harus dikembangkan, itu yang pertama. Yang kedua justru yang terpenting, kalau kita sudah selesai dengan perumusan nilai yang kita yakini, jangan ragu lagi. Kalau nilai itu sudah kita rumuskan dan kita yakini itulah nilai yang akan kita junjung, to be or not to be itu istilahnya gitu. Yang ketiga, justru menerapkan mindfulness at work. Mindfulness practices tadi, mindfulness at work. Anda bisa bayangkan, tidak ada kreativitas dan inovasi yang lahir dari orang yang sedang stres, apalagi distress. Yang ada itu lahir dari eustress. Stres, tapi stres yang indah, beautiful stress. Anda terlalu santai tidak bisa produktif, Anda terlalu distress, Anda juga nggak bisa inovatif. Jadi di tengah-tengah ini, eustress inilah yang akan melahirkan itu. Dan eustress inilah yang akan dihasilkan oleh perusahaan yang berbasis spiritualitas, mengkombinasikan antara pendekatan spiritual dan kompetensi dalam berbisnis. Iya, yang juga menarik ada 7 bidang bisnis yang tidak akan dimasuki oleh Garuda Food ya. Ada yang bilang soal daging, ya dia vegetarian, gitu lah. Apakah orang jualan daging berarti salah? Jual alkohol salah? Yang kalau mereka tidak menganut nilai kita, itu urusan mereka. Saya tidak dalam posisi mengatakan salah atau benar. Iya, Tetapi kalau itu adalah nilai di Garuda Putra seperti itu, dan sudah dirumuskan, kalau istilahnya Pak Franky Sibaran itu negatif list itu. Ada 7 yang masuk dalam DNI, daftar negatif investasi, ditabrak itu salah. Salah. Tapi saya meragukan, tadi Anda bilang salah satu yang paling menarik perhatian dari 7 itu. Oke, tapi itu memang prinsip ya. Katakanlah itu menguntungkan, tapi kalau tidak sesuai dengan nilai-nilai Anda, 7 itu tidak akan pernah Anda masukin. Sampai kapanpun. Iya. Baik, sekarang kita minta Rizal Ramli untuk naik ke atas panggung. Iya, kenapa Anda mau datang capek-capek jauh-jauh untuk seorang Sudamek? Apa hebatnya dia? Sudamek ini manusia langka. Itu kita sepakat. Maka nggak banyak kayak dia. Apa yang Anda lihat? Entrepreneur, tapi penuh dengan humanity, rendah hati. Yang ketiga, sincere ya, Tulus dia ini ya. tulus gitu loh. Nggak banyak lah yang begitu. Jadi itu sosok seorang Sudamek sehingga Anda mau datang hari ini ya. Pada hari dimana harusnya kita istirahat, kita tenang, tapi kita mau bangun pagi tadi jam 4 untuk datang ke 4 pagi loh datang. Iya, makanya ini kan udah nyiksa, seneng lagi dia. Lalu, Anda udah dengarkan tadi. Dari presentasi tentang menjadi ya sebuah perusahaan berbasis spiritualitas. Apa yang menjadi catatan kaki seorang Rizal Ramli? Karena Anda juga pengamat ekonomi, Anda juga memperhatikan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang jatuh, bangun, tumbuh dan hancur.
Apa yang membuat Anda yakin bahwa spiritualitas sebagai basis sebuah perusahaan itu bisa langgeng? Andi, kalau masyarakat Barat tidak percaya dengan niat. Tidak percaya dengan niat. Kenapa begitu? Kalau orang Asia, yang penting niat. 70% dari niat itu sudah selesai. Masyarakat Barat itu ada quotation-nya, jalan ke neraka di aspal dengan niat baik. Artinya apa? The road to hell is paved by good intention. Artinya apa itu? Artinya nggak cukup hanya niat-niat bagus doang. Nah, apa yang dilakukan oleh Mas Sudamek ini menarik sekali. Niatnya supaya put spirituality, humanity di dalam bisnis. Ini kan sangat kontradiktif ya, karena bisnis orang kompetisi habis-habisan lah dengan segala cara, sangat machiavellistik bahkan. Tapi dia coba cara yang lain. Niat aja dia buktikan nggak cukup, dia bikin sistem di perusahaannya, dia bikin prosedur, dia harmoniskan antara mission, sistem dan evaluasi. Jadi saya betul-betul angkat topi. Ya kadang-kadang orang kan bilang niat saya baik kok, niat saya baik, dalam prakteknya perilakunya kagak baik. Gitu. Pak Franky, Anda kan orang dalam juga nih, ya ikut terlibat dalam mungkin separuh atau bahkan sebagian besar proses yang ada di dalam ini. Kemudian Anda keluar melihat apa yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan dan investasi yang masuk, ya. Dan investasi yang masuk kalau kita lihat sekarang berapa triliun ini kalau dari PMDN berapa banyak sekarang? PMDN hampir tahun lalu sekitar 240 triliun. 240 triliun. PMA? Sisanya, jadi totalnya 550 triliun ya investasi yang masuk di Indonesia. Nah ini kan kompetisi makin sengit. Anda pernah di dalam dan Anda sekarang melihat di luar. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Garuda Food yang Anda lihat ya? Tapi Anda jangan menyenangkan hati Pak Sudamek ya. Dia udah menyiksa kita siksa dong sehari ini. Apa tantangan terbesar yang Anda lihat dengan filosofi atau keinginan menjadi perusahaan berbasis spiritualitas ini? Ya, saya kira memang pertama tentu saya cukup bangga menjadi bagian dari proses. Karena tadi Pak Rizal sampaikan itu untuk tulus ya, itu memang tidak mudah juga. Dan salah satu yang dihasilkan dari perjalanan saya kebetulan di Garuda Food 12 tahun. Jadi cukup sebagai pembelajar sebetulnya. Nah, Pak Sudamek adalah guru saya. Nah, untuk menjadi pelayan publik, saya kira sudah menjadi amanat nilai-nilai yang tadi disampaikan Pak Sudamek. Nah, karena itu memang beberapa yang PKPM lakukan, saya kira sudah banyak yang pemerintah akui sebagai terobosan-terobosan. Nah, untuk persaingan, saya kira posisinya memang tidak mudah. Jangankan sekarang, Pak. Dulu saja saya merasa tidak mudah tidak juga. Mudah, apalagi sekarang. Ya. Dulu kebetulan saya pegang legal, Pak. Anda bayangkan misalnya kita harus bersaing, tapi dengan bertanding. Itu susah. Artinya ada aturan-aturan mainnya begitu ya? Sementara kita lihat bahwa penegakan hukum di Indonesia itu masih sangat minor sekali gitu. Kita bayar pajak 100%, kompetitor tidak bayar pajak. Sementara profitnya kita tahu berapa. Jadi untuk menjadi benar aja di Indonesia itu susahnya minta ampun. Jadi tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh Garuda Food untuk mempertahankan ya basis spiritualitas ini apa yang Anda lihat? Pertanyaannya kan begini. Grup ini kan sudah lebih dari 25 tahun dengan menganut spirit itu, masih bisa survive. Jadi kalau kita berada di jalan yang benar,
saya yakin pasti kita akan terus tumbuh. Apapun kondisi di luar. Anda yakin itu? Anda yakin itu? Iya, kita berikan aplaus dulu dong. Pak Sudamek, kembali lagi soal realitas ya. Anda mau menjadikan perusahaan Anda, dan kita akui bahwa ini sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Tapi kita tahu bahwa dalam konteks persaingan tadi, itu kemudian banyak sekali faktor yang harus diperhatikan. Termasuk katakanlah ya, suap menyuap. Semua orang bilang nggak ada satupun perusahaan di Indonesia yang bisa jalan tanpa pelicin. Anda kan harus berhadapan dengan nilai-nilai yang berbeda nih. Tapi kalau Anda berkeras kepala untuk tetap mempertahankan nilai-nilai Anda, nggak bisa jalan ini perusahaan misalnya. Kemudian minta maaf, pembuat undang-undang. Ternyata kita lihat banyak sekali anggota DPR ya, yang kemudian sekarang terbukti, masih banyak lagi yang belum terbukti. Ya, memanfaatkan posisi dia ya, dalam konteks bikin aturan, undang-undang dan lain-lain. Faktanya kan seperti itu. Ya, badan anggaran dan lain-lain itu ada yang bilang udahlah pokoknya lobby-lobby apa segala macam semuanya bisa berjalan dengan baik. Termasuk hukum tadi ya. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang berani bayar tanda kutip lebih besar maka dia yang akan menang ketika dalam proses hukum. Bagaimana Anda dengan nilai-nilai Anda menghadapi realita di sekeliling Anda yang seperti itu? Iya, kalau Anda lihat pemain bisnis ini ada intensitas di dalam berkolusi itu sebetulnya salah satu faktor yang menentukan adalah sudah ditentukan dari sejak awal jenis usahanya apa. Makanya ini penting memilih jenis usaha. Kalau kita berbisnis di makanan dan minuman, mau sejujurnya bicara, Pak RR ini sahabat saya, Pak Franky Sibaran ini dulu pernah bekerja di Garuda Food, sampai hari ini rasanya saya belum pernah meminta fasilitas khusus pada kedua beliau ini. Karena memang makanan dan minuman adalah sebuah bisnis yang dari awal kita sadar ini bisa dikelola dengan independen. Tentu di dalam praktek gangguan-gangguan itu bisa terjadi. Gangguan-gangguan itu memang bisa terjadi. Tapi sekali lagi kita kalau memang berpegang pada nilai kita, pernah suatu ketika ada kejadian. Merek kita didaftarkan dan kemudian istilahnya diserobot oleh kompetitor. Singkat kata akhirnya proses itu menjadi sedemikian rupa, merek itu menjadi miliknya dia. Ya sudah, saya berpikir ambillah gitu kalau memang kamu kepengen ambil aja merek, saya masih bisa lagi pakai merek Adinoya kok. Saya bangun itu lebih terkenal malah saya. Ini kacau. Ini memang kacang membuat otak kita rusak. Iya makanya jadi seperti itu. Kita kalau sudah berpegang pada prinsip dalam hidup itu, kalau saya berpikir yang penting itu niatnya baik. Ya, diawali dengan niat baik, kita kerjakan sebaik-baiknya. Kemudian yang terjadi bisa aja tidak seperti kita inginkan karena gangguan dari luar, ya sudah kita anggap gak jodoh. Udah, hasil gak tercapai itu gak usah disesali, jadi stres buat apa. Ada cara lain kok bisa memutar, ada usaha lain. Nah itu yang bisa kita praktekkan. Tapi kalau dari awal dia sudah memilih bisnisnya itu yang membutuhkan kolusi, ya sudah itu salahnya sendiri gitu kan. Akan berputar-putar di situ ya. Betul. Dan harus siap untuk itu ya. Harus siap untuk itu karena pilihannya udah ke arah sana kan. Baik, menarik. Sebelum ke kesimpulan sedikit, ini ke Faisal Basri. Yang dipanggil presiden aja nggak mau, tapi dipanggil Pak Sudamek mau. Pertanyaannya pertama, kenapa Anda mau datang ke sini? Ya saya pasti belajar sesuatu dan saya juga ingin membuktikan bahwa apa yang selama 25 tahun kita ajarkan di kampus itu, saya bermula dari sit-in di kelas Pak Doro Jatun, mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Jadi Pak Jatun itu membuat skema yang sampai sekarang saya masih ingat, kejatuhan dan kejayaan satu perusahaan itu dipengaruhi oleh dua faktor, internal dan eksternal. Eksternal itu termasuk value, ideologi dan sebagainya. Dan dalam kenyataan pun terbukti misalnya John Hatchman misalnya, bukunya Winners Never Cheat. Itu dia tidak pernah nyogok. Tidak pernah lobby, tidak pernah apa, dia sukses. Satu aja yang dia gagal, tatkala pengusaha jadi politisi gagal dia. Jadi saya berharap
Pak Sudamek tidak masuk dunia politik. Dan ini pengalaman saya sama Garuda Food ya. Mungkin Pak Sudamek masih ingat kritik saya tentang satu iklan di Garuda Food yang sensual gitu. Padahal ini produk anak-anak, langsung dikeluarkan. Jadi enggak sekedar bicara tadi gitu, tapi saya sudah membuktikan sendiri gitu. Biasanya kan kalau orang diundang tuh nggak mau ngeritik tuan rumah kan, tapi karena apa? Karena kecintaan saya pada apa-apa yang diajarkan itu, dan niscaya itu tidak akan apa ya, dosen juga sama, prinsip dasarnya seperti itu. Jadi kalau kita mengajarkan kebaikan, rezeki itu akan semakin melimpah. Ini pengalaman pagi ini, nggak pernah rugi kita menaburkan kebaikan itu, tidak ada ceritanya. Setuju, thank you, terima kasih. Cak Ardi, komentar dikit. Apapun terserah Anda deh, mulai pandangan, keyakinan bahwa sebuah perusahaan berbasis spiritualitas itu juga bisa langgeng dan sukses. Kalau saya begini, saya percaya itu. Kenapa? Saya percaya itu. Karena saya dengan Pak Damek itu sharing itu sudah lama. Termasuk ketika saya masuk ke istana pun itu sharing dengan beliau. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan gitu. Tapi kalau saya singkat kira-kira gitu, Sokratesian juga. Jadi kalau kamu tidak tested dalam hidup ya, tes dalam hidup, nggak terbukti dalam itu, maka kamu ya nggak bermakna. Kira-kira kalau saya singkat gitu. Ini sharing lama dengan Pak Damek. Maka ketika saya itu orang nggak suka di pemerintahan. Ketika masuk diminta untuk jadi staf khusus presiden di bidang komunikasi, sebenarnya saya ogah, nggak mau gitu. Tapi sharing dengan Pak Damek ini kita harus diuji lah dalam hidup. Oh itu. jadi Pak Damek yang menyuruh Anda untuk jadi? Sebenarnya juga tidak, sharing bekerjanya. Sharing bekerjanya. Juga beliau banyak memberikan masukan untuk kerja internal. Beberapa tadi seperti beliau sampaikan, cuman kami nggak biasa berdoa setiap kali bertemu, paling nggak sharing apa yang dilakukan itu setiap hari kami lakukan 2 kali juga Pak Damek. Cuman karena pada nggak taat berdoa, tapi bukan berdoa tapi sharing berkaitan dengan bekerja, berkaitan dengan hal-hal yang baik lah gitu. Baik. Untuk kaitannya menunjang pekerjaan kami di istana. Cuman berdua ini kan hebat nih, Pak Rizal Ramli, Pak Franky kan, Pak Damek. Kalah sama saya. Apa kalahnya? Beliau dipanggil presiden, saya tiap hari dengan presiden. Harapan Anda dengan semua apa yang disampaikan oleh Pak Sudamek hari ini apa? Harapan? Ya tentu semakin banyak perusahaan yang bisa menerapkan ini. Ya, dan saya yakin kalau memang itu bisa ditularkan juga mungkin juga di lembaga atau di pemerintahan, saya kira Indonesia bisa jauh lebih bisa berkembang dan lebih bisa maju. Kalau semua menerapkan nilai-nilai ini ya, baik. Kita harapkan nilai-nilai. Karena saya waktu pertama kali Pak Sudamek, ayo kita ketemu, aku mau dapat gelar doktor honoris causa. Saya bilang apa hebatnya Anda, tolong jelaskan. Oh tunggu dulu, wah begitu dijelaskan saya bilang ini menarik ini, Anda harus jadi dosen. Jadi saya sepakat, karena ini harus diajarkan, diturunkan kepada generasi muda ya. Karena ini nggak bisa hari ini dengerin Anda ngomong seperti itu, besok ini kita pulang jadi pengusaha seperti Anda, nggak bisa. Ini harus ditanam dari awal. Karena itu di Kompas saya bikin acara Big Bang Show. Nah Big Bang Show ini sebenarnya nilainya sama. Karena saya lihat anak-anak muda ini sekarang begitu gegap gempita dengan teknologi informasi, online apa sekarang, bisnis yang dulu kita nggak kenal tiba-tiba ada di depan kita, dan anak-anak muda yang tadinya cuma modal 500.000 sekarang tiba-tiba jadi jutawan ya. Dan itu kan menjadi arus besar. Tapi ada nilai-nilai yang saya lihat kurang, karena ukuran sukses mereka diukur dari berapa besar omset mereka, berapa besar gerai yang mereka akhirnya dirikan. Tapi ada satu nilai yang kurang, apakah mereka punya dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Karena itu sociopreneurship yang saya kembangkan melalui Big Bang Show, sebenarnya sama. Tapi terakhir catatan kritis seorang sahabat terhadap nilai-nilai yang ditawarkan oleh seorang Sudamek Agung Waspodo Sunyoto. Catatan kritis. Apa yang dilakukan ini melawan arus.
Tetapi saya percaya omongannya ahli filsafat Inggris Bernard Russell, orang yang mengubah dunia adalah orang yang tidak konvensional. Karena kalau konvensional nggak mungkin dia ada cita-cita ingin mengubah. Thomas Bell katakan kita bisa ngomong di telepon dengan kabel, nobody believe him. Orang nggak percaya, tapi dia buktikan itu bisa. Apa yang dilakukan oleh Sudamek ini melawan arus pragmatisme, arus kapitalisme yang besar. Dia coba sesuatu yang baru. Nggak mudah, banyak juga yang akan melecehkan, itu kan kecil, arus besarnya kan nggak gitu. Tapi saya percaya perubahan apapun harus dimulai dengan keberanian untuk berani beda, berani unconventional. Kalau enggak, sama juga di bangsa kita udah merasa elitnya ini kan udah merasa nyaman. Rakyat kita nggak nyaman, harus ada perubahan. Nah, perubahan itu bisa dengan cara baik-baik, perlu juga dengan ngepret-ngepret dikit, perlu juga dengan jurus Raja Wali Bangkit. Nah, cuman karena ini agama base-nya, itu lebih sejuk gitu lah. Ya, perubahan-perubahan yang besar di dunia, kapitalisme sendiri mengatakan ada creative destruction. Sesuatu yang baru, yang lama mesti dihancurkan dulu. Ya, tetapi kalau agama basisnya itu bisa lebih damai, bisa lebih smooth. Ya, mudah-mudahan apa yang dicoba ini bisa diikutin oleh yang lain. Saya percaya itu tidak mudah, tapi saya kenal Mas Sudamek dari awal, dia ada mission, ada sense of mission, ada passion, dan ada kompetensi. Karena kalau cuma modalnya mission, tidak ada passion, kita ngerjakan seadanya doang. Tapi kalau kita ada mission, sense of mission, ada passion, kita bekerja beyond the call of duty. Apalagi kalau diikuti dengan kompetensi. Dia punya tiga-tiganya, ya. Selamat, mudah-mudahan bisa menyebarkan kepada yang lain. Terima kasih. Keren, ya. Pak Sudamek, terakhir, saya tahu banyak sekali sahabat-sahabat ya yang ada di sini sebenarnya ingin berbagi pendapat atau pandangan mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Damek, tapi memang kita harus selesai. Tapi sebagai penutup Pak Damek, karena waktu kami bisik-bisik tadi di meja bundar di tempat transit, ada yang mengatakan nilai-nilai yang Anda dapatkan ini karena Anda adalah seorang penganut Buddha, Anda belajar di Universitas Kristen, dan Anda berkembang atau tumbuh dan berkembang di kalangan Muslim, atau Anda bersahabat dengan teman-teman yang relatif pemikir-pemikir Muslim. Seberapa jauh pengaruh Buddha, Kristen, ya, kemudian Islam, dan mungkin ajaran-ajaran lain yang menjadi pegangan Anda dalam menjalankan usaha dan membentuk Anda selain tadi itu faktor orang tua ya, nilai-nilai orang tua. Tapi tanpa nilai-nilai lain yang mendukung pasti itu hanya nilai-nilai yang absurd. Nah, bagaimana pengaruh pergaulan Anda, sekolah Anda, keyakinan Anda itu ikut terlibat dalam pembentukan nilai perusahaan? Iya, jadi ini nanti terkaitnya dengan tadi yang saya sampaikan dalam mission statement kami, itu ada mission principle, yaitu adalah interdependent co-arising. Bagaimana melihat kehidupan ini berbagai fenomena sebetulnya saling bergantung, saling terkait, bisa saling merusak atau bisa sebaliknya saling menumbuh kembangkan, tergantung kualitas pikirannya. Nah, kembali kepada latar belakang atau sejarah kita membangun spirituality based company ini, sesungguhnya tadi saya katakan metodenya yang penting. Segala sesuatu itu pada akhirnya metode itu akan sangat menentukan. Metodenya kan tadi saya katakan adalah mindfulness practices. Anda tahu bahwa ini saya dapat dari dosen saya dari Fakultas Hukum, Profesor Wuryanto. Dia seorang Muslim. Dialah yang mengajari saya pertama kali soal ini. Tidak diajarkan kepada saya sendirian, satu kelas. Jadi kuliah hukum ada tapi cerita. Beliau ini suka memang ngalor ngidul gitu kadang-kadang kalau ngajar kan. Nah, beliau cerita dalam hidup itu
kamu sehari-hari coba latihan. Mengambil nafas. Tuhan itu memberikan kita paru-paru bukan hanya untuk kepentingan mengisi paru-paru, tapi sebetulnya latihan mengambil nafas ini untuk bisa kemudian membawa Anda menjadi hidupnya lebih damai. Enggak perlu lama-lama, cukup 3 kali aja ngambil nafas, tapi Anda sadari. Nah, yang penting tapi dilakukan berulang kali. Beliau sudah mengatakan, sambil ngambil nafas, lah ini tambahannya beliau, sambil Anda mencoba membayangkan bulu kuduk Anda itu, bulu-bulu di tubuh. Ya, jangan sampai diperluas sampai ke bagian bawah, bulu di tubuh aja. Itu berdiri. Dan saya sangat skillful dalam soal itu. Saya dulu kuliah ngerangkep di Fakultas Hukum dan Ekonomi, waktu ujian itu sarjana lengkap ekonomi dan sarjana muda hukum itu bertubrukan, saya minta dispensasi mundur, ditolak sama dekan saya Pak John I. Halo. Dia bilang, salah kamu sendiri gitu, Pak John ini mungkin udah pulang ya. Masih di sini Pak John. Ya, Pak John salah kamu sendiri, siapa yang suruh merangkap katanya gitu. Saya digitu kan merasa ditantang. Dan kemudian saya ambil, tapi saya tegang luar biasa, dan ketegangan itu saya rasakan subside sedemikian significantly pada saat saya mempraktekkan ajaran Pak Wuryanto. Yang menarik di sini Pak Andi adalah, metode ini saya belajar dari seorang Muslim, saya dapatkan di sebuah universitas yang adalah Kristen, Universitas Kristen Satya Wacana, yang belajar adalah seorang Buddhis. Anda bisa lihat ini, 3 agama ini menyatu, itulah interdependent co-rising. Terima kasih. Wow. Baik, itu bisa menjawab banyak persoalan ya. Walaupun pertanyaannya masih menggantung, ini kan waktu yang akan menguji. Apakah dengan nilai-nilai ini, perusahaan Anda akan bisa bertahan, maju, langgeng. Ya. Keyakinan itu sampai di mana? Nah, ini tadi yang saya sampaikan, peaceful and dynamic, spirituality and business. Jangan dipikir bahwa kalau kita sudah menerapkan nilai-nilai spiritualitas, lalu jaminan bahwa bisnis itu automatically akan berhasil. There is no guarantee about that. Ya, karena resepnya itu 2, nilai-nilainya harus luhur, tapi kompetensi juga harus dibangun. Nggak bisa salah satu. Jadi kalau salah satu saja tidak akan berhasil. Harus dua-duanya. Makanya sebetulnya inilah proses bagaimana mengintegrasikan 2 hal, 2 prinsip yang justru sebetulnya membuat perusahaan itu menjadi langgeng. Yaitu adalah spirituality yes sebagai basisnya, tapi untuk bisnis sendiri kompetensi juga harus terus dikembangkan. Karena pada akhirnya yang membuat bisnis itu sukses adalah 2 dimensi tersebut gitu. Terima kasih. Baik, dengan ini saya nyatakan Anda lulus untuk pemberian gelar Doktor Kehormatan dari Satya Wacana. Terima kasih, kita sekali lagi berikan aplaus untuk Pak Sudamek, Pak Rizal Ramli, Pak Franky, dan kita semua yang sudah hadir di sini. Kita berbahagia karena ada lagi 1 orang baik di Indonesia yang punya pemikiran yang mudah-mudahan bisa menjadi warisan bangsa kita di dunia bisnis. Selamat Pak Sudamek, sukses selalu. Sukses selalu dan